Oke, teman-teman, ini saham pantauan kita untuk scalping ya. Jadi ada beberapa saham yang naik, ada juga yang merah ya. Jadi kalau scalping di saham itu kita fokusnya ke saham yang naik saja teman ya. Yang merah kita abaikan. Jadi seperti itu ya. Ada tambahan semalam ya, saham Arto ini kita masukkan ke watchlist. Dan teman-teman sudah pada profit juga ya pagi tadi di cuan. Di Pani juga ya, Pani juga lumayan naiknya tadi teman ya. Walaupun kita di sini nggak pilih saham gorengan yang naik puluhan-puluhan persen itu ya, tapi kita lebih melihat keamanan sahamnya ya. Jadi kita potensi untuk diguyur sampai ke ARB itu kita usahakan sekecil mungkin lah ya. Jadi kita menghindari saham gorengan. Jadi seperti itu. Saya nggak sempat bikin video tadi pagi teman. Saya juga alhamdulillah ya masih dikasih profit. Jadi di cuan juga. Nah hari ini, nah siang ini agak sepi ya, nih pada ngantuk katanya. Si kedua bikin ngantuk ya. Jadi di saham itu memang kita nggak bisa selalu entry posisi ya teman ya. Apalagi kalau ISG itu merah dalam ya, wah itu susah sekali ya. Banyakan saham itu turun ya. Itu berapa kali ya, terutama di tahun kemarin ya, di akhir-akhir bulan ke tahun kemarin itu ada yang saat itu waktu itu ada saya screenshot ya. Saham yang naik itu cuma 70 emiten, bayangkan dari 800 atau berapa sekarang emiten yang ada di ISG kita. Yang naik itu cuma 70-an saham, bayangkan. Yang lainnya merah, yang lainnya nggak bergerak sama sekali. Nah itu kendala-kendala, kadang kita nggak bisa selalu entry posisi di saham ya. Terutama kalau teman-teman mengharapkan uang harian di saham. Nah itu sebabnya saya cari profit itu nggak hanya di saham teman ya, untuk harian ya, untuk harian. Saya lebih sering di forex ya, cari-cari receh ya, 200.000, 300.000 sehari. Nah itu di forex itu enaknya kan kita bisa dapat entry posisi setiap hari ya. Rata-rata hampir nggak pernah saya nggak open posisi di forex ya. Tapi kalau di saham sering sekali saya nggak dapat posisi teman. Karena memang kadang saham yang kita incar itu ternyata nggak ada volumenya, hari itu sepi sekali misalkan ya. Atau sahamnya lagi turun ya, kita kan hanya pilihannya cuman buy saja, nggak bisa sell ya, nggak bisa short selling. Jadi kita memang harus menunggu saham itu naik atau uptrend ya untuk entry. Jadi kalau saham itu downtrend kita nggak bisa entry teman. Ya kendala-kendala seperti itu sering sekali di saham ya. Jadi di saham itu lebih kompleks ya, apalagi secara teknis misalkan ya. Di secara teknis teman nggak bisa hanya mengandalkan support resisten ya. Misalnya seperti kemarin kita bahas ya, kayak di PTRO ini sekarang misalkan teman mau entry. Teman lihat, oke, trennya naik. Sudah berada di trend line misalkan ya. Sudah ada pullback, ada breakout misalnya kan. Ternyata di sini ketika teman mau masuk, teman lihat ada yang jualan terus nih ya, ada yang jualan terus, teman masuk, malah setelah masuk harganya turun kan, seperti itu ya. Jadi kalau nggak bisa baca bid offer itu juga belum cukup teman ya. Nggak bisa baca analisa transaksi, bandarmologi itu juga belum cukup ya. Itu memang harus kita pelajari secara kompleks ya. Saya bukan membanding-bandingkan ya, saham ini butuh keilmuan yang lebih kompleks, ini menurut pribadi saya ya, menurut pengalaman pribadi. Tapi kalau di forex saya cukup melihat support resistennya, supportnya di mana, di trennya bagaimana, sudah ada breakout atau apa ya, candle momentumnya atau engulfing candle-nya misalkan ya, saya bisa entry ya. Volumenya tiap hari itu ada dengan cukup ya, volumenya ramai terus ya, di jam-jam tertentu saja yang agak sepi ya. Nah itu, dan kalau di saham kita nggak bisa dengan modal kecil untuk mendapatkan profit yang lumayan teman-teman ya. Misalkan teman-teman punya uang katakanlah 1 juta misalkan ya, 1 juta dapat 2% baru 20.000 teman ya, 20.000, 30.000, atau dapat 5% 50.000, nggak cukup kan, nggak cukup untuk harian lah ya. Tapi kalau di saham teman-teman lihat sendiri ya, saya 750.000 ya, dapat profit 200.000, 300.000 itu biasa teman, biasa. Nah kondisi-kondisi seperti itu saya manfaatkan ya. Kadang kita berpikir forex kan risikonya lebih tinggi. Sebenarnya risiko itu dimanapun kalau kita nggak ada ilmunya itu tetap tinggi teman ya. Teman-teman di bidang apapun ya, yang menjadikan kita itu hancur itu sebenarnya kita nggak bisa kelola risiko, serakah ya, serakah. Yang hancur di forex itu saya pastikan itu pasti orang-orang yang ingin cepat kaya. Cepat kaya, full margin ya. Masuk misalkan 5 juta full margin, jackpot dapat 50 juta misalkan ya. Besoknya habis semuanya teman ya. Deposit lagi, habis lagi, deposit lagi, habis lagi. Akhirnya dari modalnya 50 juta itu akhirnya loss berkali-kali ya, deposit.
dari profit yang 50 juta itu justru bisa minus 50 juta akhirnya karena keserakan tadi ya. Jadi teman-teman di saham ini kan nggak baru-baru amat ya. Kita kan sudah lama ya di dunia trading ya. Psikologinya minimal kita sudah tahu lah ya psikologinya. Itu soalnya saya berani ya memberikan metode saya, membagikan metode saya yang sudah saya uji ya dan sudah terbukti ya teman-teman ya. Di grup itu ada yang baru per hari kan grup saya baru ya teman. Sudah bisa dia trading mandiri ya menghasilkan uang setiap hari hanya dengan satu metode sesederhana itu ya. Saya bukan apa ya, ini terserah teman ya. Teman-teman boleh silakan cari metode lain ya. Tapi ini khusus buat teman-teman yang modalnya kecil ya, modalnya kecil. Kalau oke lah kalian punya modal sekali masuk misalkan 100 juta di saham ya, dapat 2%. 2% dari 100 juta 2 juta. Oke, lumayan ya. Bisa buat hidup lah. Tapi kalau teman-teman hanya punya 1 juta, misalkan 2 juta, misalkan itu agak susah, ya, agak susah. Tapi di forex itu sudah cukup sekali, teman. Itu sudah cukup sekali ya. Bahkan saya sekarang coba dengan modal yang lebih kecil lagi ya. Kemarin ada yang komentar ya, bisa nggak dengan modal $10 katanya. Kalau $10 itu kan sekitar 160 ribuan ya. Bisa teman-teman, bisa. Tapi tentu saja kita lebih agak kesulitan ya, karena kita nggak bisa entry posisi yang harus kecil ya, entry posisi kita kecil ya. Tentu saja kita harus menjaga ya, begitu dia kocek sedikit saja nanti bisa MC kalau tidak bisa menjaga risiko. Jadi artinya ada pilihan lain, nggak. Saya hanya ingin membukakan mindset ya. Banyak orang yang pro kontra ya, memantangkan sesuatu. Misalkan banyak sekali yang saya lihat, misalkan dia suka di kripto, nah pantang melihat saham misalkan ya, pantang trading di forex, pantang di gold misalkan ya. Begitu juga sebaliknya di forex, banyak juga yang pantang di saham, itu banyak teman ya, banyak sekali. Tapi itu menurut saya mindset yang salah ya. Kenapa? Karena di saham bagaimanapun, saham itu lebih aman ya, lebih aman. Kita tahu perusahaan yang kita beli, misalkan teman-teman beli BBRI ya, beli bank BCA misalkan. Kita tahu perusahaannya ya. Teman-teman masuk berapapun ya. Mungkin teman-teman punya miliaran misalkan ya. Teman-teman masuk ke saham BCA. Saya yakin teman-teman tidak akan khawatir. Tapi kalau di forex, berani nggak teman-teman? Ini sebagian orang mungkin berani ya. Tapi kalau teman-teman baru, berani nggak masuk 1 miliar ke forex? Nggak yakin saya, nggak yakin. Ya, kenapa? Karena kita, apalagi saya pakai broker luar ya. Saya suka broker luar ya. Saya nggak berani masuk banyak-banyak teman ya. Kenapa? Kalau misalnya terkendala, saya mau ngurusnya kemana? Ya, ngurusnya kemana? Tapi kalau teman masuk, misalkan daftar di Mandiri Sekuritas, teman-teman deposit 1M misalkan ya. Ternyata terkendala, depositnya nggak masuk. Teman-teman tinggal pergi ke kantor Mandiri Sekuritasnya. Gampang kan seperti itu. Itu maksud saya. Itu salah satunya. Jadi keamanannya bagaimanapun saham lebih bagus ya, lebih aman lah, lebih aman. Nah jadi jangan sekali mindsetnya itu ini negatif sekali misalkan ya, apalagi scam lah ya. Wah forex itu scam, saya loss dulu misalkan MC dulu. Coba dicek kenapa kalian MC? Pasti karena serakah, nggak ada yang lebih dari itu alasannya, pasti ya. Masuk layering banyak-banyak seperti itu ya, sedikit karena cenderung kenapa orang lebih suka terdorong untuk serakah di forex, karena profit itu memang mudah teman ya. Tapi kalau teman-teman menjaga money manajemennya, stop lossnya terukur ya, untuk MC itu sulit sekali teman ya, sulit sekali untuk MC. Tapi kalau teman-teman nggak bisa jaga money management, teman-teman belum kenal psikologi trading ya, jangan coba-coba lah, jangan coba, mending belajar dulu ya, jadi seperti itu. Ini saya ngoceh-ngoceh saja karena ini memang lagi nggak bisa entry teman. Nah sudah cukup lah ya, sudah cukup. Kalau entry sekarang pun ini lagi ya pergerakannya nggak sevolatil tadi pagi ya, jadi ya kita cukupkan lah di situ dulu. Nanti kalau ada lagi saham-saham bagus nanti malam ya, untuk besok nanti kita cek lagi ya, mana saham-saham yang akan kita pantau untuk scalping besok. Kalau untuk swing kita mingguan saja ya, mingguan. Tapi kalau untuk scalping kita cek screening sahamnya tiap hari. Oke, demikian saja. Semoga teman-teman profit semuanya hari ini.